أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT merahmati kita semua insyaallah. Dan semoga kehadiran kita semua di majlis ini ditulis oleh Allah SWT sebagai suatu amal yang saleh di saat kita berjuang untuk tetap datang kajian di tengah cuaca yang cukup panas, yang cukup sumuk. Semoga Allah SWT memberikan ganti rahmat, nikmat, keberkahan dalam kehidupan kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Matan Abi Syuja'. Insyaallah pembahasan untuk siang hari ini adalah tentang masalah isti'malul awani, yaitu menggunakan wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Bab isti'malul awani, bab menggunakan wadah ataupun bejana. Faslun. Wa la yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Kata beliau, tidak boleh menggunakan suatu wadah ataupun bejana yang terbuat dari emas. Tentunya ini baik digunakan untuk makan, digunakan untuk minum, ataupun digunakan untuk keperluan wadah-wadah yang lainnya. Ini semua ulama sepakat ketidakbolehannya. Ada suatu hadis, hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. La tashrabu fi aniyadz dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima ataupun fi sihafiha fa inna lahum fid dunya walakum fil akhirah kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian jangan minum dalam wadah yang terbuat dari emas ataupun yang terbuat dari perak. Dan juga jangan makan di piring yang terbuat dari emas ataupun dari perak. Karena itu nanti digunakan untuk orang-orang kafir saat mereka berada di dunia, sedangkan bagi kalian nanti saat berada di akhirat. Ini hadisnya hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Ini ya ikhwah, ini perlu untuk dibedakan dari segi apa? Dari segi pembahasan di sini ini adalah menyangkut masalah wadah, bukan pembahasan tentang masalah saat emas ataupun perak dijadikan sebagai suatu perhiasan kemudian dipakai. Lain pembahasan. Nanti insyaallah akan ada takhattum bidzahab, yaitu menggunakan cincin yang terbuat dari emas ataupun perak. Ada pembahasan tersendiri. Yang intinya untuk kaum perempuan boleh, untuk kaum laki-laki diharamkan. Yang ini pembahasannya laki-laki haram, perempuan juga haram. Jelas ya?
Berarti pembahasan penggunaan emas digunakan untuk ataupun sebagai suatu wadah itu diharamkan bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Beda dengan di saat emas ataupun perak dijadikan sebagai suatu perhiasan yang halal dipakai oleh kaum perempuan dan diharamkan untuk dipakai kaum laki-laki. Kemudian kita perhatikan di sini beliau mengatakan wa yajuzu isti'malu ghairima minal awani, diperbolehkan menggunakan wadah-wadah selain yang terbuat dari emas ataupun perak. Mau terbuat dari perunggu, mau terbuat dari intan, mau terbuat dari keramik, mau terbuat dari tanah, mau terbuat dari kayu, gak ada suatu larangan. Yang dilarang di sini ini adalah terbuat dari khusus emas ataupun perak. Semua ulama juga sepakat tentang masalah apa? Tentang masalah kebolehan menggunakan emas ataupun perak selain emas ataupun perak, walaupun toh misalnya berupa intan berlian, bisa dipergunakan untuk apa? Untuk wadah. Yang dilarang adalah emas ataupun peraknya. Kemudian di poin pembahasan berikutnya, as-siwaku, tentang masalah siwak ini. Ini bab yang baru. Sebagian di antara nuskhah ataupun salinan kitab ini, pembahasan ini sudah dimasukkan dalam pembahasan babul wudu. Dimasukkan dalam pembahasan bab wudu. Untuk yang di kitab antum yang saat ini antum pegang, itu sudah masuk dalam pembahasan wudu ataukah terpisah terlebih dahulu? Langsung siwak tersendiri? Terpisah? Tayyib. Sebagian di antara cetakan bab wudu, kemudian di bawahnya dibahas menyangkut masalah siwak. Tayyib. Kita perhatikan ya ikhwah. Kata beliau di sini, faslun wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lisaim. Siwakan itu disunnahkan, dilaksanakan di setiap keadaan. Sebelum kita bacakan poin yang disampaikan oleh beliau di sini, di saat dibilang siwak ya ikhwah, ini biasanya nanti mengarah ke dalam dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang digunakan untuk bersiwakan, berarti bisa berupa kayu arok, bisa berupa kayu arok, ataupun kayu memang itu digunakan untuk bersiwakan. Ada rasa-rasa getir, apalagi yang masih fresh, diambilkan dari akar kayu arok. Pernah melihat? Sebentar, tadi Ana sempat untuk melihatkan ataupun sempat untuk download. Ana perlihatkan cara ataupun bagian yang diambil dijadikan sebagai suatu bahan untuk bersiwakan. Sebentar, Ana tampilkan di monitor insyaallah. Kok hilang? Sebentar ya ikhwah. Ini adalah pohon yang disebut pohon arok. Allah alam nggak terlalu jelas, kalah sinarnya. Ini pohon arok yang digunakan untuk siwak, yang dijual sampai ke Indonesia itu yang model-modelnya yang begini. Model-modelnya begini. Ini diambil dari akarnya, akarnya. Coba perhatikan, ini video yang kedua, lebih kecil tapi ini video yang kedua ini. Sebentar. Ini diambil dari akarnya, berarti bagian akar dari pohon arok tadi itu digali, kemudian dipotong di bagian akarnya, kemudian dicuci, kemudian dijual. Kita perhatikan itu ada galian di sana, kelihatan nggak kelihatan? Kelihatan? Itu mereka lagi menggali akar pohon arok yang digunakan untuk bersiwakan.
Yang dijual berarti dari akar-akarnya yang sampai saat ini, yang sampai kita saat ini di Indonesia. Kita dimudahkan dengan adanya kemajuan zaman, sehingga untuk jual beli sangat dimudahkan, termasuk barang-barang yang mungkin didapatkan hanya di Arab kemudian bisa diperjualbelikan di Indonesia. Ini adalah pohon arak yang akarnya bisa digunakan untuk bersiwakan. Tayyib. Kita nanti antum lihat di YouTube, insyaallah akan ketemu banyak model-model yang semacam ini. Tayyib. Kita perhatikan ya ikhwah. Tadi itu orang mengatakan bahwa di saat dibilang istilah siwak, maka yang pertama makna yang dirujuk adalah tentang sesuatu yang kita gunakan untuk bersiwakan. Sedangkan yang kedua adalah menyangkut masalah pekerjaannya ataupun perbuatannya. Di saat misalnya anda lagi begini, antum lagi apa? Lagi siwakan. Siwakan. Berarti itu merujuk kepada suatu kegiatan untuk membersihkan gigi dengan menggunakan sesuatu yang terbuat dari kayu ataupun dari akar kayu arak. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian. Ini para ulama sebelum kita bahas tentang apa yang beliau sampaikan di sini, yang kesunahannya adalah menggunakan kayu arak, digunakan untuk bersiwakan. Saat misalnya ditanya apakah diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang yang lainnya, ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sehingga dalam kitab-kitab fikih mereka dibahas tentang apakah nanti ini di saat orang itu dia bersiwakan, apakah yang penting tujuannya untuk mendapatkan suatu kesunahan dalam membersihkan gigi, ataukah kesunahannya memang khusus untuk menggunakan kayu arak ini. Itu ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian di antara ulama mengatakan yang penting kita itu melaksanakan suatu kegiatan yang dimungkinkan untuk membersihkan gigi, sehingga dengan berbagai macam media, mungkin menggunakan kain, mungkin menggunakan jari tangan yang kasar, dibahas oleh para ulama dalam pembahasan kitab-kitab fikih mereka. Ada yang mengatakan sudah mendapatkan suatu kesunahan karena memang tujuannya untuk membersihkan, tujuannya adalah untuk membersihkan gigi. Termasuk diantaranya ini adalah yang diambil pendapat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang masalah penggunaan usbu' ataupun penggunaan jari yang kasar bisa digunakan untuk bersiwakan kalau memang nggak ada yang lainnya. Walaupun toh beliau lebih cenderung yang afdalnya adalah menggunakan kayu arak tadi itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i bagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mencukupi asalkan jangan menggunakan jari dia sendiri. Terus jari siapa? Jari orang lain. Kok bisa? Sebagaimana kalau kita bersiwakan ini, kalau kita bersiwakan menggunakan sesuatu yang di luar tubuh kita, di luar tubuh kita. Ini ada istilah pendapat dari kalangan para ulama. Tapi intinya kalau misalnya kita ini siwak gak ada ataupun belum beli ataupun yang lain sebagainya, maka rata-rata ulama mazhab kontemporer, ulama kontemporer mengatakan sikat gigi menggunakan sikat itu sudah mencukupi mendapatkan suatu kesunahan. Tayyib. Kita perhatikan di sini. Kata beliau, wasiwaku mustahabbun. Berarti ini di saat dibilang siwak itu disunahkan berarti adalah perbuatannya, adalah perbuatannya. Karena suatu barang ini nggak bisa dibilang sebagai suatu kesunahan tanpa kita apa-apakan. Sehingga untuk kata-kata wasiwaku mustahabun ini diartikan adalah bersiwakan, bukan siwak saja, tetapi adalah suatu kegiatan yang intinya untuk membersihkan gigi dengan menggunakan kayu siwak. Wasiwaku mustahabbun, siwak itu hukumnya adalah sunnah. Dan dengan kesepakatan para ulama, mereka mengatakan sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan, berarti dalam setiap waktu. Karena memang Nabi Muhammad SAW beliau membiasakan di berbagai keadaan beliau bersiwakan.
sampai di saat beliau mau meninggal. Di dalam kisahnya, di saat beliau dalam kondisi sangat capek, dalam kondisi sangat lemah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa siwak-siwakan. Sempat-sempatnya Nabi Muhammad SAW beliau bersiwak sebelum beliau meninggal. Berdasarkan riwayat hadis yang sahih. Artinya bagaimana? Bahwa siwakan itu disunahkan dalam setiap keadaan. Sehingga ini kesepakatan semua ulama ya ikhwah. Kesepakatan ulama madhab 4. Sehingga Nabi Muhammad SAW saking beliau senangnya bersiwakan, beliau sempat mengatakan laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah. Kama qala alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwakan setiap mereka mau sholat, ataupun di saat mereka mau sholat, ataupun di saat mereka sedang berwudu. Ini hadisnya juga hadis yang sahih. Kita perhatikan kata-kata beliau setelahnya. Illa ba'da zawali lis-shaim. Kecuali setelah az-zawal. Az-zawal itu apa? Matahari setelah bergeser ke arah barat. Itu disebut sebagai az-zawal. Di saat matahari tepat berada di atas kepala disebut sebagai waqtul istiwa. Saat sudah bergeser ke arah barat, ini yang disebut sebagai az-zawal. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, minimal ini adalah menurut sebagian pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan, sebagian mereka ini mengatakan bahwa tidak disunahkan untuk bersiwakan setelah matahari bergeser ke arah barat bagi orang yang sedang berpuasa. Saat ditanya, ini kenapa kok dimakruhkan ataupun tidak disunahkan untuk bersiwakan di saat matahari telah bergeser ke arah barat bagi seorang yang sedang berpuasa? Jawaban mereka, walladzi nafsi, hadis yang sahih, walladzi nafsi biyadihi la khalufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil miski. Atau kama qala alaihi wasallam. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah Subhanahu wa taala daripada parfum misik. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini jangan dihilangkan dengan menggunakan siwakan. Tadi bilang ini adalah pendapat dari sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i. Kok sebagian ustadz? Iya, karena ada sebagian di antara ulama mazhab Syafi'i yang lain, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, termasuk Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lainnya tidak melarang sama sekali. Bahkan juga disampaikan oleh sebagian di antara ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, bau mulut itu bukan karena mulutnya, tetapi adalah karena kosongnya perut. Sehingga setelah menggunakan siwakan, kemungkinan bau mulut masih ada. Bau mulut masih ada. Tayyib, intinya di sini ini adalah dalam kitab ini beliau di antara ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bersiwakan bagi seorang yang sedang berpuasa di saat matahari telah bergeser ke arah barat itu hukumnya bukan disunahkan ataupun hukumnya adalah makruh. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya termasuk satu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i, termasuk juga ulama-ulama kontemporer Syekh Ibnu Baz, termasuk Syekh Utsaimin, mereka di antara ulama yang berpendapat bahwa siwakan setelah matahari bergeser ke arah barat itu tetap disunahkan. Kemudian di poin berikutnya, wa huwa fi thalathati mawadi'a asaddu istihbaban. Siwakan ini di 3 tempat ataupun 3 keadaan sangat disunahkan lagi. Kalau secara umumnya sunnah, tapi untuk 3 tempat ataupun 3 keadaan ini lebih dianjurkan lagi dan lebih disunahkan lagi. Apa itu? Yang pertama adalah inda taghayyuril fami
yaitu di saat bau mulut berubah nggak enak. Ini taghayyuril fam. Aslinya ini berubah mulutnya, yang berubah bukan mulutnya aslinya, tapi adalah berubah bau mulutnya. Yang sebelumnya mungkin nggak ada bau ataupun mungkin habis sekali kemudian dia agak wangi, tetapi setelah mungkin berapa lama mungkin dia terdiam atau mungkin dia tertidur sehingga bau mulutnya berubah yang nggak enak, ataupun mungkin karena faktor makan. Min azmin, berubah karena ataupun karena faktor terdiam, ataupun mungkin ini tidak makan ataupun minum. Berarti cukup tidak sedang bertugas ataupun nggak dibuka. Wa ghairi, ataupun yang lainnya di sini bisa dimasukkan dalam kategori mungkin berubah karena makanan, mungkin habis makan bawang. Ini untuk makan bawang ini kalau di Indonesia nggak terlalu umum ini. Di Indonesia tidak terlalu umum. Kalau orang Arab di saat mereka makan siang ada irisan-irisan bawang bombay, sengaja ditaruh dimakan mentah-mentahan bareng-bareng ataupun dibuat untuk gado-gado. Dibuat apa? Untuk dimakan secara mentah-mentahan. Kalau dimakan secara mentahan, masya Allah baunya dahsyatnya bukan main. Sehingga bagaimana? Ini termasuk diantara kalau mereka nanti misalnya mau sholat ataupun mereka mau nanti bergabung sama jamaah ataupun sama teman-teman yang lainnya, berkumpul para kaum muslimin yang lainnya, maka disunahkan untuk bersikat gigi ataupun bersiwakan. Karena sebagian di antara hadis yang Muhammad SAW beliau mengatakan, as-siwaku madharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwakan itu bisa membersihkan mulut dan bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha. Kemudian yang kedua adalah wa indal qiyami minan naum, berarti setelah bangun tidur, baik tidurnya itu siang ataupun tidurnya malam, maka kalau bangun tidur disunahkan untuk bersiwakan. Berarti perlu untuk menghilangkan rasa malas ini, rasa malas, khususnya bagi kaum laki-laki perlu untuk dihilangkan rasa malas, khususnya di saat dia itu bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang notabene dia akan bertemu dengan para jamaah yang lainnya. Kadang-kadang mungkin antum pernah merasakan di saat sholat berjamaah lagi anteng-antengnya, lagi khusyuk-khusyuknya, ada hawa-hawa yang gak sedap. Muncul dari mana? Muncul dari bau mulut orang yang kebetulan berada di samping kita dan dia tidak sikat gigi setelah bangun dari tidurnya. Habis bangun langsung berwudu, langsung ke masjid. Yang jadi korban adalah teman di sebelahnya. Teman di sebelahnya. Dalam keadaan begitu, kesunahannya mestinya orang ini dia bersiwakan sebagaimana yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Nabi Muhammad SAW di saat beliau bangun malam, beliau langsung bersiwakan. Berarti ini adalah merupakan suatu kesunahan Nabi Muhammad SAW. Hadisnya tadi kita sampaikan adalah hadis yang sahih. Kemudian diantaranya adalah wa indal qiyami ila shalah, dan di saat dia mau mengerjakan sholat, mau sholat pun dia perlu untuk sikat gigi. Berarti kalau misalnya setiap mau sholat dia sikat gigi, minimal seorang muslim itu dia akan bersiwakan sikat gigi sehari semalam 5 kali. 5 kali. Antum tanya ke diri antum sendiri berapa kali sehari semalam di saat bersiwakan. Kalau sampai kurang 5 kali berarti ada kesunahan yang tidak kita kerjakan. Ini adalah minimalnya. Belum lagi misalnya untuk melaksanakan sholat sunnah, apakah juga disunahkan untuk siwakan? Iya, karena hadisnya datang secara umum. Bagaimana itu hadisnya? Laula an asyqa ala ummati la-amartum bis-siwaki inda kulli shalah. Kama qala alaihi wassalam.
Kalau seandainya aku tidak memberatkan, khawatir tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwakan ma'akul li salah, bersamaan setiap mau sholat. Di sini hadisnya bersifat umum. Kalau bersifat umum, maka tidak terikat pada sholat yang wajib saja, tetapi sholat sunnah pun bisa untuk bersiwak. Berarti juga disunahkan. Berarti juga disunahkan. Kemudian di poin berikutnya, ini di poin berikutnya tentunya untuk bersiwakan ini, poin-poinnya tentunya tidak hanya terbatas yang disebutkan dalam kitab matan ini saja. Tentunya untuk kitab-kitab yang lebih tebal lagi, ataupun di saat kita mempelajari tentang masalah al-ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang dalamnya ada pembahasan masalah hukum-hukum fikih, keadaan orang yang bersiwakan disunahkan juga di saat lagi berwudu, disunahkan juga di saat masuk ke dalam rumah. Nabi Muhammad SAW di saat beliau ini ditanyakan oleh seorang sahabat terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat tersebut dia nanya, "Ya ummul mukminin, bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu?" Ya ummul mukminin Aisyah, hal pertama yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW di saat beliau masuk rumah itu apa? Dijawab oleh Aisyah, bisiwak. Bisiwak. Berarti kesunahannya adalah sikat gigi di saat masuk ke dalam rumah. Kegiatan pertama kali adalah sikat gigi. Ini berat untuk dilaksanakan. Kadang-kadang kita juga mikir-mikir ini. Kita mikir. Aslinya ini adalah suatu kesunahan. Hadisnya juga hadis yang sahih. Inilah fungsinya kita ngaji, untuk hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak kita tahu. Setelah kita mengaji, ada kesunahan yang mungkin belum kita kerjakan. PR-nya adalah antum membawa atau membeli siwak, kemudian bersiwakan. Kalau belum ada, belum memungkinkan, silakan untuk bersiwakan menggunakan sikat gigi. Nanti antum pulang ke rumah, sampai ke rumah langsung sikat gigi. Kemudian di poin berikutnya, ini bab tentang al-wudu. Bismillah. Furudul wudu'i. Ini bab tentang fardu wudu. Ini sebagian di antara ulama ya ikhwah. Nanti kalau kita perhatikan poin-poinnya, ternyata poin-poinnya ini sebagian di antara kita mengenalnya dengan istilah rukun. Saat disebutkan furudul wudu, maka maksudnya adalah arkanul wudu, adalah rukun-rukun wudu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-muradu bi furudil wudu'i huna arkanul wudu, kata beliau. Yang dimaksudkan dengan furudul wudu di sini itu adalah arkanul wudu, adalah rukun-rukun wudu. Sehingga poin-poin yang disebutkan dalam furudul wudu ini pun adalah sama dengan poin-poin yang disebutkan dalam rukun-rukun wudu, menyangkut masalah niat, menyangkut masalah membasuh muka, dan juga yang lain sebagainya. Kita perhatikan ini, kalau kita mengharukati ya ikhwah, ini di luar sedikit pembahasan, tapi masih berkaitan tentang masalah lafaz ini sendiri. Kita perhatikan, ini huruf wawunya dia didomahkan. Wawu didomahkan. Al-wudu. Kalau wawu didomahkan, maka yang dimaksudkan adalah kegiatan berwudu ataupun perbuatan dalam rangka melaksanakan suatu wudu. Tetapi kalau huruf wawunya itu difathahkan, adalah maksudnya ma yutawadda'u bihi. Kalau dikatakan al-wudu, maka maksudnya adalah sesuatu yang kita gunakan untuk berwudu. Jadi beda antara wudu sama wudu. Begitupun beda antara sahur sama suhur. Kegiatan kita di saat kita makan sebelum sholat subuh dalam rangka untuk berpuasa, itu aslinya disebut sebagai suhur. Sedangkan untuk sahur yang difathahkan huruf sinnya, itu adalah maksudnya makan makanan yang kita makan di saat sahur. Berarti kurma termasuk sahur, karena kita makan di saat waktu sahur.
Kemudian nasi juga termasuk di antaranya. Tayyib. Sebagian di antara ulama menganggap sama antara sahur sama suhur ataupun wudu sama wudu. Ini mungkin yang diikuti oleh orang-orang Indonesia. Sehingga di saat mereka makan untuk persiapan puasa, mereka nyebutnya adalah makan sahur. Makan sahur. Karena mungkin mereka menganggap bahwa antara sahur sama suhur itu adalah suatu hal yang sama ataupun bersinonim. Baik, kita perhatikan. Wa furudul wudu'i, fardu wudu ada sittatun. Ada sitatu asya, ada 6 macam. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah an-niyah. Niyah ini secara bahasa aslinya adalah tujuan secara mutlak. Itu yang disebut sebagai niyah. Untuk secara istilah biasanya para ulama mendefinisikan suatu tujuan yang dibarengkan dengan adanya suatu kegiatan, itu disebut sebagai suatu niat. Tentunya tempatnya adalah di dalam hati. Dan semua ulama sepakat tidak diwajibkan untuk melafazkan at-talaffuz bin niyah, tidak ada yang mewajibkan. Cuman sebagian di antara ulama sekedar menyarankan biar nanti gerakan lisan tersebut bisa membantu mengingatkan adanya niat dalam hati, tetapi tidak ada yang mewajibkannya. Kemudian inda ghuslil wajhi, niat di saat membasuh muka. Niat di saat membasuh muka. Mungkin muncul suatu pertanyaan. Di saat kita itu berniat untuk berwudu, niat kita itu kapan pasnya kita berikan? Wajibnya ataupun batas maksimalnya adalah di saat kita itu membasuh muka. Berarti jangan sampai setelah baru membasuh bagian telinga atau bagian rambut, baru kemudian kita berniat untuk apa? Untuk berwudu. Tidak diperbolehkan. Karena para ulama termasuk di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk masalah niat semacam ini wajibnya atau batas maksimalnya adalah dilaksanakan di saat melaksanakan awal kewajiban dari kegiatan tersebut. Tetapi yang paling sunnah dilaksanakan di saat pertama kali kita melaksanakan suatu kesunahan. Dimulai dari mungkin berkumur-kumur ataupun dimulai di saat membasuh tangan. Membasuh tangan maksudnya adalah cuci tangan sebelum berwudu. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya. Tadi itu yang pertama, berarti jangan sampai lupa masalah niat. Yang kedua adalah wathaniyah, yang kedua adalah ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Mungkin ditanya yang disebut muka itu yang mana? Al-wajah ya ikhwah sekalian. Kenapa kok disebut wajah? Karena di saat kita itu ngobrol dengan orang lain, ini bagian ini dia berhadapan dengan orang lain. Dia melihat bagian-bagian yang disebut sebagai wajah kita ini. Sehingga bagian area ini disebut sebagai wajah. Saat ditanya untuk bagian-bagian yang perlu untuk dibasuh di saat berwudu ini mana? Perhatikan mimana bidsyari, dari mulai tumbuhnya rambut ini. Dari mulai tumbuhnya rambut. Sampai mana? Sampai bagian bawah sini. Sampai bagian apa namanya? Rahang. Ini adalah masuk dalam kategori wajah ini. Kemudian yang bagian kanan kiri mana? Adalah jarak antara apa namanya ini? Hati-hati bahasa Indonesianya apa ini? Jambang. Berarti antara jambang sama telinga ini pun termasuk di antara hal yang perlu untuk kita basuh.
Berarti dari sini sampai ke sini ini perlu untuk kena air juga semuanya. Dari bagian paling atas yang ada tumbuh rambutnya sampai bagian bawah ini juga bagian-bagian yang perlu untuk dibasuh di saat lagi berwudu. Termasuk diantaranya adalah bagian-bagian muka kita yang ada tumbuh rambut di sana. Apa itu kumis? Berarti air perlu masuk ke dalam sela-sela kumis kita. Termasuk diantaranya adalah alis kita ini. Termasuk diantaranya adalah jenggot. Termasuk diantaranya adalah jenggot kita. Ini ya ikhwah, sebagian di antara ulama mereka membedakan antara jenggot yang tebal sama jenggot yang standar orang Indonesia. Kalau ini kan standar orang Indonesia ini. Kalau jenggotnya model-model begini wajib hukumnya untuk masukkan air juga ke dalam sini. Tetapi kalau sampai lebatnya bukan main, maka nggak diwajibkan sampai meresap ke dalamnya. Kemudian ini pun dibahas oleh para ulama untuk bedakan jenggotnya tebal ataukah jenggotnya termasuk dalam kategori tipis. Itu yang bagaimana? Kata mereka, di saat kita ngobrol dengan dia, kita melihat sela-sela jenggot sampai ke bagian kulitnya. Berarti tipis tuh. Berarti tipis. Di saat anda ngobrol sama antum melihat bagian kulit-kulitnya, berarti jenggot anda tipis. Sehingga perlu untuk dibasuh di saat lagi berwudu sampai kulit-kulitnya. Kalau sampai tebalnya bukan main, nggak kelihatan sama sekali karena terlalu lebat, maka tidak diwajibkan untuk sampai ke dalamnya karena sangat susah. Terhalang dengan adanya al-lihyatu al-kathifatu atau al-kathatu, yaitu suatu jenggot yang cukup tebal. Kemudian di poin berikutnya, yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ini pun merupakan suatu ijma' dari kalangan para ulama. Basuh kedua tangan ilal mirfaqain, sampai kedua siku, sampai kedua siku. Ini wajib hukumnya untuk dibasuh. Termasuk diantaranya kalau misalnya ada sebagian di antara orang yang jari jemarinya lebih dari 5. Lebih dari 5 dimungkinkan. Ada keanehan yang ada dalam jari jemarinya secara normalnya. Ada 5 di sini misalnya. Ini pun wajib hukumnya untuk dibasuh. Jelas insyaallah ya. Kalau misalnya ada tangan yang kepotong, bagaimana Ustaz? Terpotongnya di sini, maka wajibnya adalah sekedar yang masih ada ini. Sekedar yang masih ada. Kalau kepotongnya di sini bagaimana? Kata sebagian di antara ulama yang kalau bagian sini kan aslinya nggak diwajibkan untuk dibasuh. Tetapi sebagian di antara ulama tetap perlu untuk diusahakan membasuhnya sebagai suatu isyarat saja. Tinggal sisanya saat itu. Kemudian yang poin berikutnya adalah mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian ataupun rambut kepala. Ini adalah yang paling minimal dalam mazhab Asy-Syafi'i. Membasuh sebagian rambut kepala itu sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai pelaksanaan suatu kefarduan dalam berwudu. Ini minimalnya. Afdhaliyahnya semua ulama sepakat dalam mazhab Asy-Syafi'i ada cara-cara untuk melaksanakannya sebagaimana sesuai dengan kesunahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meratakan air ke rambut-rambut kita. Ini jempol kita taruh sebagian di antara riwayat ditaruh di kanan kiri, apa yang namanya nih? Apa? Pilingan. Bahasa Jawa pilingan. Apa ini? Ditaruh di sini. Ini pun taruh di sini. Apa namanya nih? Pelipis. Jempol ditaruh sini, kemudian yang ujung jari ataupun jari-jari telunjuk atau di bagian depan, kemudian setelah ini basahin dengan air langsung diputar ke belakang, dibalikkan ke depan. Jelas insyaallah ya. Begitupun sampai sebanyak 3 kali.
Untuk urusan apakah nanti perlu nyambung ke bagian telinga ataukah tidak, itu ada pembahasan tersendiri. Tayyib, kita perhatikan. Sedangkan yang kedua adalah dari sini ke depan baru kemudian ke belakang lagi. Itu diantaranya yang disunnahkan, dan dalam madhab Asy-Syafi'i minimalnya adalah membasuh sebagian rambut, sedangkan utamanya adalah tadi itu modelnya. Berarti yang paling aman bagaimana? Yang paling aman, yang paling afdal adalah kita basuh semuanya tadi itu di saat kita sedang berwudu. Kemudian di poin berikutnya, wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini pun diantara suatu rukun yang perlu untuk dijalankan di saat sedang berwudu. Ini pun merupakan suatu ijma' dari kalangan para ulama. Apalagi ada sebagian di antara hadis Nabi Muhammad beliau mengatakan wailul aqabi minar, celakalah tumit-tumit dari kobaran api neraka. Kenapa kok celaka? Karena sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad SAW di saat beliau bersafar dengan para sahabat, karena mungkin sebagian di antara sahabat tergesa-gesa mereka berwudu, tahu-tahu habis berwudu kemudian ada sebagian di antara aqab ataupun bagian mata kaki ini yang dalam keadaan masih kering. Nabi Muhammad beliau mengatakan wailul aqab minan nar, celakalah al-aqab ataupun bagian tumit dari api neraka. Kenapa celaka? Tidak terbasuh oleh adanya air wudu. Jadi bagian-bagian yang kaki sampai bagian bagian tumitnya namanya mata kaki ini perlu untuk dibasuh. Ini adalah minimalnya. Sebagian di antara riwayat ada kesunahan untuk italatul ghurrah wa tahjil. Apa itu? Dilebihkan di atasnya mata kaki. Walaupun toh sebagian di antara ulama mengatakan bahwa pernyataan tentang pernyataan tentang adanya talatul ghurrah ataupun tahjil memanjangkan sampai di sini ataupun sampai di sini, sebagian di antara ulama itu adalah pernyataan dari sahabat Abu Hurairah. Tapi itu adalah hal yang paling aman. Apalagi nanti pada hari kiamat bahwa umat Nabi Muhammad SAW ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Nanti pada hari kiamat umat Nabi Muhammad SAW mereka akan datang dalam keadaan bersinar bagian-bagian anggota wudhunya. Sehingga Nabi Muhammad SAW di saat melihat ada orang yang bersinar di bagian tempat-tempat wudhunya ataupun di bagian anggota wudhu ini, Nabi Muhammad langsung mengenal bahwa itu adalah umatnya. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Baik ya ikhwah sekalian, tadi beliau di sini mengatakan tentang ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai bagian mata kakinya. Baik. Ustaz, kalau misalnya kebetulan ana menggunakan khuf. Menggunakan khuf. Khuf itu apa? Ada yang pernah lihat khuf? Khuf. Ada yang pernah melihat? Sebentar. Ya, coba ana tampilkan ya ikhwah. Mungkin saat umroh ataupun mungkin saat lagi berhaji, antum pernah melihat ada orang menggunakan sesuatu yang terbuat dari kulit dan bukan termasuk dalam kategori sepatu. Ini sebentar, ana gedekan dulu. Ini adalah khuf, ini bisa dilipat. Ada resleting di kanan kirinya. Ini digunakan tidak dikhususkan untuk orang-orang yang dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan sakit. Orang yang tidak bermusafir pun boleh menggunakan. Orang yang bermusafir pun diperbolehkan untuk menggunakan.
Gunanya ini untuk apa? Mungkin untuk dingin, mungkin untuk terhindar dari debu ataupun terhindar dari panas. Ini juga dibawa masuk ke dalam masjid. Dibawa masuk ke dalam masjid. Dipakai untuk sholat. Tayyib. Ini gunanya untuk apa? Dalam pembahasan masalah fiqih. Ini nanti pembahasannya ada bab tentang al-mashu al-khuffain. Mengusap kedua khuf. Jadi ilustrasinya begini ya ikhwah. Misalnya Ana termasuk di antara orang yang menggunakan khuf. Kalau antum mencari online ini ada ini, dijual di Indonesia. Dijual di Indonesia. Jual beli khuf akan ketemu nanti. Tayyib. Kasusnya begini, misalnya ana punya khuf. Misalnya ana punya khuf ini ataupun muzah. Dulu kiai ana nyebutnya muzah ataupun khuf ini. Ana pakai khuf di saat ana dalam keadaan suci. Berarti habis berwudu kemudian menggunakan khuf. Kemudian habis itu ana tidur, habis isya kemudian tidur, masih posisi menggunakan khuf. Saat mau sholat malam ataupun di saat mau sholat subuh, tentunya kan mau berwudu ini, mau berwudu. Semua anggota wudu ana basuh semuanya, mulai dari muka, tangan, rambut, telinga, semua ana basuh. Sebagaimana mestinya. Cuma di bagian kaki tidak ana lepas ini khuf. Terus diapakan? Cukup diusap di bagian kaki, di bagian punggung kakinya. Kelihatan? Iya. Di bagian punggung kakinya. Bagaimanakah hukum wudunya? Semua ulama sepakat hukum wudunya sah. Semua ulama sepakat. Dan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Sehingga tidak ada suatu keraguan-raguan sedikit pun dalam proses menggunakan khuf, kemudian cukup diusap bagian kaki, bagian atasnya saja, tanpa dilepas, tanpa dibasuh. Orang yang nggak bermusafir, seperti kita nggak bermusafir, menggunakan khuf diperbolehkan 24 jam. Hadis-hadisnya hadis yang sahih. Bagi orang bermusafir diperbolehkan model-model begitu selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam diperbolehkan walaupun toh tidak dilepas, kecuali nanti di saat dalam keadaan jinabat wajib hukumnya dilepas. Kalau mau praktek lagi maka perlu untuk dihitung dari awal kembali. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah mashu al-khuffain. Baik, perhatikan ya ikhwas sekalian. Ini menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Tetapi ada sebagian di antara kelompok yang mengatasnamakan mereka itu adalah orang Islam, tetapi tidak menggunakan hadis yang berkaitan tentang masalah al-mashu al-khuffain. Sehingga ulama-ulama akidah memasukkan pembahasan al-mashu al-khuffain, dimasukkan dalam pembahasan akidah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Sufyan ats-Tsauri, termasuk di antaranya Imam Al-Barbahari rahimahullah, termasuk imam-imam yang lainnya, termasuk Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Memasukkan pembahasan fikih ini dimasukkan dalam pembahasan akidah. Karena kenapa? Karena ada sebagian di antara orang yang konon katanya dia Islam gak percaya tentang adanya hadis-hadis yang mutawatir tentang berkaitan masalah mashu al-khuf. Taib. Kita kembali pembahasan. Kenapa tadi ini kok kita bahas masalah ini? Adalah pembahasannya tadi itu adalah rukun dalam berwudu itu kan ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh bagian kaki sampai mata kaki. Pertanyaannya, kalau misalnya kebetulan ana menggunakan khuf, bagaimana cara berwudunya? Cukup diusap bagian atasnya. Jelas? Semua ulama sepakat termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i. Semua ulama sepakat hukumnya boleh, dan itu termasuk di antara yang dilaksanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Muhammad beliau berperang, kemudian salah seorang di antara sahabat mereka berinisiatif untuk membuka khufnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Da'huma fa inni albastuma ala tur," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Biarin aja karena anak pakai khuf ini di saat dalam keadaan suci. Nanti insyaallah kalau nggak salah akan ada pembahasan khusus tentang masalah khuf ini, termasuk syarat-syaratnya. Berarti nggak semua model khuf bisa dipakai. Tayyib. Kita lanjutkan ya ikhwah.
Tadi ini adalah tentang membasuh kedua kaki sampai bagian mata kaki. Kemudian yang terakhir at-tertib ala ma dzakarnahu, yaitu tertib ataupun berurutan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Berarti dimulai dari niat, kemudian ke basuh bagian muka, kemudian bagian tangan, kemudian bagian rambut, kemudian bagian telinga. Ini adalah tentang masalah wajib untuk menertibkan ataupun mengurutkannya. Saat misalnya ditanya, ada orang yang dia mau nyemplung ke dalam kolam, langsung diniatkan untuk berwudu. Bagaimanakah hukumnya? Ini dibahas juga dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, tetapi jangan sampai lupa masalah niatnya. Sebagian di antara ulama, kalau ulama kontemporer termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau termasuk di antara ulama yang tidak memperbolehkan. Karena kenapa? Karena masalah urutannya tidak terlaksana. Sebagian di antara ulama. Sebagian ulama yang lain termasuk dalam mazhab Maliki diperbolehkan nyelam diniatkan untuk berwudu, tetapi jangan sampai lupa di saat di dalam air tersebut tetap menggunakan gerakan-gerakan sebagaimana berwudu. Berarti tetap dimulai dari awal. Allahu alam. Itu ada ikhtilaf pendapat, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kemudian di poin berikutnya, faslun sunanul wudu'i, bab tentang sunnah wudu. Kita perhatikan ya ikhwah, tadi ini kan berkaitan tentang masalah fardu wudu. Ini biasanya disambahas masalah fardu wudu. Ini kalau dalam matan kan cuma disebutkan masalah poin-poinnya. Ini semua ada sandaran hadis-hadis yang sahih. Saat ditanya ini kita mau nggak ada dalilnya, nyari dalil jangan di dalam kitab matan. Nyari dalil jangan dicari dalam kitab matan, tetapi adalah kita cari di syarah dari kitab-kitab ini. Akan ditemukan di sana. Kalau misalnya sebagian di antara syarah yang zaman-zaman dahulu belum ada darajat hadisnya, belum ada keterangan tentang sahih ataukah tidak sahihnya, maka cari kitab yang mungkin membahas matan ataupun syarah dari kitab ini yang sudah ditahqiq, yang sudah ada takhrij hadisnya, sehingga dengan mudah kita untuk merujuknya disertai dengan dalilnya. Kita perhatikan sunanul wudu'i, sunnah berwudu. Sunnah berwudu di sini kata beliau adalah asyratu asya', ada 10 macam. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Yang pertama adalah baca bismillah. Di saat ada sebagian di antara sahabat, mereka nanya tentang air wudu. Nabi Muhammad SAW kemudian beliau nanya, hal ma'hadir minkum apakah ada sebagian di antara kalian membawa air? Setelah ada air, kemudian beliau mengatakan tawaddau bismillah. Kalian berwudulah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang masalah bacaan bismillahirrahmanirrahim bukanlah termasuk dalam bagian rukun wudu, tetapi adalah masuk dalam bagian sunnah wudu. Karena kenapa? Karena di saat Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan suatu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyangkut masalah berwudu. Tidak ada penyebutan yang diawali dengan adanya bacaan bismillah, tapi adalah faghsilu wujuhakum, adalah kalian basuhlah wajah kalian.
idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Di saat kalian mau salat, kalian basuhlah muka kalian. Al-ayat sampai yang terakhirnya. Di sana tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Berarti dalam ayat misalnya tadi Al-Maidah ayat yang ke-6 itu adalah hanya khusus tentang rukun-rukun wudu, sehingga bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari rukun wudu. Oleh karena itu para ulama mengatakan untuk bacaan bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah saja itu dimasukkan dalam kategori sunnah wudu. Dalam kategori sunnah wudu. Kemudian yang kedua adalah ghuslul kaffaini qabla idkhalihim al-ina'ah. Membasuh ataupun mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Kalau zaman-zaman Nabi Muhammad SAW belum ada keran, belum ada pancuran, air disimpan dalam ember. Air disimpan dalam ember. Ataupun mungkin dalam suatu bejana yang mungkin Allahu alam terbuat dari tanah, mungkin terbuat dari kayu, ataupun mungkin terbuat dari kulit. Kesunahannya apa? Sebelum tangan ini dimasukkan ke dalam bejana ataupun tempat air, maka kesunahannya adalah perlu dicuci terlebih dahulu. Saat ditanya menggunakan apa? Menggunakan gayung tentunya. Menggunakan gayung. Yang dimasukkan adalah gayungnya, jangan tangan kita. Setelah ada gayungnya baru kemudian tangan kita basuh ataupun kita cuci terlebih dahulu. Ini kenapa? Kenapa kok perlu untuk dicuci terlebih dahulu? Dikhawatirkan jangan-jangan tangan kita yang mau kita gunakan untuk nyiduk air, khawatir di sana ada najisnya. Sehingga perlu untuk dicuci terlebih dahulu. Ini kata sebagian di antara ulama, tidak hanya terkhusus di saat mau berwudu saja, tetapi untuk keadaan-keadaan yang lain, khususnya di saat kita bangun dari tidur dan kita mau menggunakan air yang tempat penyimpanannya itu adalah ember, maka jangan dimasukkan secara langsung adalah ember, tapi perlu untuk digayung. Khawatir jangan-jangan tangan kita ini ada najisnya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Idza stayqadha ahadukum min naumihi, kalau salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsila thalathan, maka janganlah kalian masukkan tangan kalian langsung ke dalam ember sebelum kalian mencuci sebanyak 3 kali. Kenapa kok dicuci terlebih dahulu? Karena kata Nabi Muhammad SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia nggak tahu ini di saat kita lagi tidur. Kita nggak tahu tangan kita itu ngelayap kemana aja. Paham ya? Kalau zaman-zaman dahulu, orang kan di saat mungkin dia buang air, kan tidak diwajibkan di saat beristinja, tidak diwajibkan menggunakan air, tapi bisa untuk beristijmar menggunakan batu. Walaupun toh ada air, tetap diperbolehkan untuk menggunakan batu. Dan itu mungkin ditempuh sebagian orang-orang di zaman tersebut. Sehingga di saat mungkin dia tidur, tangannya nggak diketahui dia ngelayap kemana saja. Dimungkinkan najis. Kalau najis, kemudian dia misalnya mau berwudu, tangannya langsung dicemplungkan ke dalam bejana ataupun dalam suatu wadah, sedangkan wadahnya berisi air yang tidak banyak dan tidak mencapai 2 kula, maka nanti efeknya air ini akan terkena najis. Sehingga kesunahannya adalah kita cuci terlebih dahulu. Ini kata para ulama juga, bahwa kesunahan ini di saat berwudu ini tidak hanya dikhususkan untuk air wudu yang ditaruh dalam bejana, tetapi juga di saat mungkin berupa keran, kita juga disunahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita mulai dengan kumur. Setelah dicuci sebanyak 3 kali, baru kemudian kita berkumur.
Kemudian yang berikutnya, wa mashu jami'ir ra'si, membasuh seluruh rambut kepala. Seluruh rambut kepala. Kalau tadi itu disebutkan di poin dalam rukun, itu adalah mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian rambut kepala. Itu adalah hukum minimalnya. Hukumnya wajib untuk dikerjakan. Untuk yang paling afdal, ini dimasukkan dalam kesunahan, berarti membasuh seluruh kepala kita. Dengan cara yang sunnah tadi itu, dengan cara begini, dibaling ke depan ataupun depan terlebih dahulu, baru kemudian dibaling ke belakang. Dua-duanya diperbolehkan. Aslinya ada 3 gerakan ya ikhwah. Yang pertama untuk tadi ini begini, berarti di poin di bagian sini pertama diputar ke belakang, dibaling ke depan lagi, ataupun dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi. Yang bentuk ketiga adalah dimulai dari min manabidi sya'ri, di bagian tempat tumbuhnya rambut ini, tapi tangan jempol ini masih berada di kanan kiri pelipis kita, berarti begini. Kalau di pertama kan begini, yang ketiga begini. Ini juga merupakan di antara hal ataupun cara yang bisa digunakan untuk melaksanakan suatu kesunahan dalam membasuh bagian kepala kita di saat sedang berwudu. Kita perhatikan di poin berikutnya, wa mashul udhunaini. Yang berikutnya adalah membasuh kedua telinga kita, zahirihima wa batinihima bima'in jadidin dalam madzhab Syafi'i. Baik telinga bagian dalam ataupun telinga bagian luar dengan menggunakan air baru. Air baru ini bagaimana? Bukan air yang digunakan untuk ngerapel membasuh bagian kepala. Apakah ini adalah kesepakatan semua ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri? Ternyata enggak kesepakatan semua ulama. Sebagian di antara ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, mereka mensunnahkan untuk membasuh bagian telinga itu adalah tidak dipisah dari pembasuhan bagian kepalanya. Berarti sekali rapel saja. Jadi begini. Perhatikan tadi bagian ini rambut, langsung bagian selesai rambut langsung nyambung ke bagian telinga. Jelas insyaallah ya. Tayyib. Perhatikan untuk cara membasuhkan bagian telinga, dijelaskan ataupun diberikan cara Nabi Muhammad SAW. Fadkhala isbi'aihi, beliau ini memasukkan jari beliau, yaitu maksudnya adalah as-sabbahataini, jari telunjuk beliau dimasukkan dalam lubang telinga, baik kanan ataupun kiri. Sedangkan bagian jempolnya membasuh ataupun mengusap bagian luarnya. Kemudian begini ya ikhwah, ini kanan kiri ya. Bagian dalam diputer ke relung-relung bagian celah-celah telinga, yang bagian luarnya diputer juga bagian ke atasnya, sehingga bagian dalam merata, bagian luar juga merata. Insyaallah ya. Jadi nanti antum bisa praktek. Kalau seandainya belum praktek tentang kesunahan ini jari telunjuk dimasukkan bagian lubang, sedangkan bagian jempol ditaruh di bagian belakang telinga kita, bagian ini, sambil diputar ke atas. Jelas? Itu adalah cara yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti urusan bagian jari telunjuk domainnya bagian dalam telinga, sedangkan untuk bagian jempol domainnya adalah luar bagian telinga. Kemudian di poin berikutnya, wa takhlilul lihyatil katsati, nyela-nyela janggut yang tebal. Tadi itu kan di saat janggutnya tebal tidak disuruh diwajibkan sampai bagian meresap airnya ke dalam
semua kulit yang ditumbuhin rambut ataupun bagian jenggot. Kesunahannya tetap di sela-selain. Di sela-selain. Ini untuk jenggot yang tebal ya. Untuk jenggot yang tipis diwajibkan tadi itu untuk sampai ke dalam bagian dalamnya dengan berbagai cara. Kemudian di antara kesunahannya adalah wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, nyela-nyelain jari jemari kaki dan juga jari jemari tangan. Berarti dibegini-beginikan ini. Ini dilaksanakan adalah sebelum kita berwudu. Termasuk diantaranya adalah bagian-bagian sini ini. Kadang-kadang kalau ini nggak diperhatikan, kan di saat kita begini, ini ada lepitan-lepitannya. Khawatir nanti jangan-jangan ada bagian yang mungkin nggak terkena air, sehingga perlu untuk diberikan air terlebih dahulu, biar nanti air yang nyusul berikutnya bisa membasuh bagian tangan, nanti ini akan langsung masuk ke dalam bagian dalamnya. Kemudian di antara kesunahannya adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang sebelah kanan baru kemudian sebelah kiri. Kanan baru kemudian sebelah kiri. Ini sebagaimana pada umumnya Nabi Muhammad SAW, beliau yuhibbu tayammuna fi kulli syai'. Beliau Nabi Muhammad SAW beliau menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam segala sesuatu, kecuali untuk hal yang kotor beliau mendahulukan sebelah kiri. Kemudian wa taharatu salasan. Kesunahannya adalah taharah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ada sebagian di antara pendapat yang khusus menyangkut masalah membasuh bagian rambut dan juga telinga. Sebagian pendapat di antara ulama adalah cukup sekali. Ada ikhtilaf pendapat. Kemudian wal mualatu, mualah di sini tidak dipisah dengan kegiatan yang lain. Perhatikan ya ikhwah. Definisi mualah dalam masalah wudu itu adalah melaksanakan suatu rukun dalam berwudu sebelum kering rukun sebelumnya. Sebelum kering rukun sebelumnya. Ini yang disebut sebagai mualah. Artinya bagaimana? Kalau misalnya saat ini ana berwudu, baru basuh bagian muka. Kemudian karena suatu urusan tahu-tahu mungkin dipanggil sehingga belum sempat menyelesaikan bagian tangannya. Ana langsung datang ke tempat tersebut. Sampai sana ana baru ingat, loh tadi ini kan ana baru berwudu sampai bagian muka. Sedangkan jarak pembasuhan sampai ana mau wudu lagi itu mungkin sekitar 5 menit ataupun mungkin sekitar 6 menit. Kalau sekitar 5 menit ataupun sekitar 6 menit, apalagi cuaca panasnya begini, kira-kira muka anak ini masih basah ataukah sudah kering? Sudah kering. Kalau misalnya anak berwudu lagi, meneruskan bagian tangan, apakah sah ataukah tidak sah? Tidak sah hukumnya. Karena kenapa? Karena bagian wudu tersebut telah kering. Jelas ya? Sehingga perlu untuk diusahakan bagian-bagian wudhu yang dibasuh sebelumnya itu jangan sampai kering setelah kita membasuh rukun-rukun setelahnya. Asar jam berapa? Hah? 14.44. Mau kita buka tanya jawab atau tambah materi? Tambah materi atau tanya jawab? Tanya jawab? Mau tanya jawab 14.30? Iya, kita tambah materi sedikit. Insya Allah. Kita perhatikan. Ini masalah istinja ya ikhwah. Tadi kan dari awal membahas masalah berwudu, berarti taharah untuk menghilangkan hadas besar dan juga untuk menghilangkan hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil. Taib. Ini istinja tentunya untuk menghilangkan najis. Najis dari mana? Najis alladzi kharaja minas sabilain. Najis yang keluar dari 2 jalur, baik depan ataupun belakang ataupun tempat pembuangan kita yang dimiliki oleh semua umat manusia di saat dia dalam keadaan normal. Ini yang disebut sebagai istinja, menghindarkan diri dari suatu hal yang mungkin di sana ada suatu adza ataupun kotoran.
bisa menggunakan air ataupun pengganti dari air. Apa itu? Di antaranya adalah ahjar. Ahjar itu apa? Adalah batu. Di saat kita menggunakan batu digunakan untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran, maka ini secara khusus disebut sebagai istijmar. Disebut sebagai istijmar. Apakah ada nama yang lainnya? Ada nama yang lainnya, yaitu istitabah. Ini secara umumnya bisa istitabah, bisa untuk istinja, ataupun untuk yang menggunakan batu khususnya disebut sebagai istijmar. Faslun. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu hukumnya adalah wajib dilakukan dari buang air besar ataupun dari buang air kecil. Berarti hukumnya adalah wajib. Ini wajibnya kapan ini? Ataupun misalnya ada orang dia mau sholat, ataupun ada orang dia sedang batal. Ini dia wajib untuk berwudu itu kapan? Adalah di saat dia mau sholat ataupun mau melaksanakan suatu hal yang disyaratkan harus dalam keadaan toharah. Ataupun misalnya pakaian antum ada najisnya. Saat ditanya hukum untuk menghilangkan najis itu apa? Hukumnya adalah wajib. Tetapi wajibnya ini kapan? Wajibnya adalah di saat kita mau sholat ataupun di saat kita itu disyaratkan untuk melaksanakan suatu hal yang harus dalam keadaan toharah. Berarti saat ini misalnya pakaian anak ada najisnya. Anak saat ini belum waktunya untuk sholat. Apakah bagi anak ini wajib hukumnya saat ini untuk menghilangkan najis ini? Enggak wajib. Wajibnya kapan? Di saat anak mau sholat. Ini pun sama. Untuk masalah istinja, terlepas dari masalah merasa jorok atau enggak, itu urusan lain. Tapi kita bicara masalah segi hukumnya. Istinja ini kapan dia wajibnya? Wajibnya adalah di saat dia mau berwudu ataupun di saat dia mau melaksanakan suatu sholat. Itu hukumnya wajib. Baik, nanti ini untuk ataupun karena faktor habis buang air besar ataupun karena habis buang air kecil, diwajibkan untuk beristinja. Wal afdalu, adapun yang lebih utama adalah, tentunya ini lebih utama bagi orang yang sedang beristinja. Ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Yang lebih utama adalah beristinja menggunakan batu baru kemudian diikuti dengan menggunakan air. Batu terlebih dahulu. Saat ditanya ini kenapa kok menggunakan batu terlebih dahulu? Biar nanti dia itu bisa menghilangkan materi yang masih nyisa di tempat keluarnya kotoran. Sedangkan air digunakan untuk menghilangkan bau-baunya. Sehingga di sini disampaikan oleh beliau bahwa yang lebih utama adalah beristinja, itu yang lebih utama pertama kali adalah menggunakan batu baru kemudian diikuti menggunakan air. Kemudian di poin berikutnya wajuzu, dan boleh, tentunya ini bagi orang yang habis buang air, ayyaqtasiru 'alal ma'i ijma'an, terbatas ataupun hanya menggunakan air saja. Ini adalah ijma' semua ulama. Berarti tidak diwajibkan tadi itu menggunakan batu, tapi adalah langsung menggunakan air. Ini semua ulama sepakat akan kebolehannya. Sebagian di antara hadis Nabi Muhammad SAW di saat beliau masuk ke dalam tempat buang hajat beliau,
Sebagian di antara sahabat, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kadang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau membawakan air dan juga membawakan tongkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau selesai membuang hajat, kemudian beliau beristinja menggunakan air. Sudah insyaallah ya, sudah terlebih dahulu insyaallah untuk penambahan materi. Ini sebentar lagi sudah mau azan salat asar. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan, barangkali ada. Silahkan. Nggak ada? Ya monggo. Iya, perhatikan. Ada syarat-syarat beristinja menggunakan sesuatu yang bukan dari air ataupun bukan air, bukan berupa barang cair, yaitu menggunakan barang-barang yang berupa barang yang kasar, itu yang pertama, dan tidak dimuliakan oleh umat manusia. Artinya bagaimana? Nanti insya Allah ada pembahasan secara khusus, tapi kita berikan suatu muqaddimah terlebih dahulu bahwa ada sebagian di antara barang yang dia itu dimuliakan oleh umat manusia. Karena kenapa? Karena berisi suatu ilmu, walaupun toh cuma sekedar matematika, tapi itu adalah ilmu diperlukan oleh umat manusia. Berarti beristinja menggunakan kertas di sana nggak diperbolehkan. Apalagi jelas kertasnya biasanya adalah halus, nggak bisa untuk ngilangin. Termasuk di antara sesuatu yang dimuliakan oleh manusia adalah walaupun toh misalnya kasar, cuman dimakan oleh manusia, ini haram untuk digunakan beristinja. Apa itu? Roti misalnya, roti kering. Nggak boleh digunakan untuk beristinja. Termasuk di antara nggak boleh lagi adalah tulang, karena dimakan oleh bangsa jin. Nggak diperbolehkan digunakan untuk beristinja. Pertanyaannya, tisu bagaimana? Tisu diperbolehkan, tetapi jangan sampai lupa, jangan tisu yang basah. Kalau tisu basah justru akan meratakan najis. Jelas ya? Para ulama di saat mereka itu membahas masalah tisu basah ini, ulama-ulama kontemporer, mereka tidak memperbolehkan. Karena kenapa? Dengan adanya tisu basah ini, najis yang sebelumnya dia berada di suatu tempat tertentu akan merata kemana. Sehingga bagaimana? Kalau menggunakan tisu, maka pilihlah tisu yang kering. Jelas? Insyaallah ya. Allahu a'lam. Ada yang lain? Yang sunnah wudu, Nah. itu apa berbarengan dengan istinja atau terpisah? Lah, nah. Ini pun dibahas oleh para ulama. Dalam mazhab Syafi'i pun ada perbedaan pendapat dari kalangan para mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau di antara ulama yang mensunnahkan agar tidak dipisah antara kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Nggak dipisah. Berarti satu cakupan itu untuk mulut langsung disambung ke bagian hidungnya. Jelas ya? Ustadz, keburu habis untuk mulut doang Ustadz. Ya perlu jangan langsung semuanya. Perlu untuk perkiraan biar nanti ada sisa di sini. Jelas ya? Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Imam Nawawi rahimahullah, beliau di antara ulama yang tidak memisahkan antara penggunaan air untuk berkumur-kumur disambung dengan bagian hidung. Yang belum terbiasa untuk beristinsyak perlu untuk membiasakan, karena itu adalah kesunahan Rasulullah SAW. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan seger, akan mudah untuk menghilangkan ngantuk di saat pagi hari. Akan mudah, akan juga lebih seger di saat kita itu maafan, nggak ngupil di hadapan orang. Karena kenapa? Karena telah kita bersihkan di saat kita lagi berwudu. Di saat lagi berwudu. Sehingga jarang ada afan, jarang ada upilnya. Karena kenapa? Karena praktek istinsyak. Jelas? Sehingga konon katanya juga di antara efek positif dari adanya istinsyak itu adalah jarang terserang flu.
Jarang terserang flu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Sudah? Sudah? Ketika berwudu apakah boleh Iya. Ini untuk dalil secara khusus. Terus terang ana kalau dicari dalil untuk masalah ngobrol ataupun mungkin ngomong di saat lagi berwudu, ana belum mendapatkannya. Cuma kita dapatkan dari kitab-kitab fikih, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Allah alam untuk pendalilannya. Bisa ada, bisa tidak. Tapi kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih, termasuk kitab-kitab tulisan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah hukumnya makruh. Di saat berwudu kemudian malah ngobrol. Allah alam ya. Nanti insyaallah PR bagi anak untuk mencarikannya. Jelas? Yaitu hukum ataupun suatu hadis kalau seandainya ada. Kalau seandainya ada hadis yang berkaitan tentang masalah apa tadi? Ngobrol ataupun mungkin menjawab suatu pertanyaan di saat kita lagi berwudu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.